Buku apa nih? Oh, buku apa nih? Ini tulisan Arab semua. Tak ngerti apa-apa. Foto satu pula nih. Kok ada juga kat dalam buku ini? Apa isi buku ini? Tulisan di Arab semua. Macam mana awak baca? Mana lawak baca nih? Kau paham tak, Jeng? Tengok ni, tulisan di Arab semua. Kayak mana awak nak baca? Apa yang kau buat ni? Mukalah bingung macam gitu. Apa yang kau baca ni? Tengok ni, semua buku ni isi dia tulisan Arab semua. Oh, iya. Faham kau baca? Manalah awak faham? Tulisan Arab semua ni, Iya, aku pun tak faham jugalah buku ni. Ni satu lagi ni, Mana kau dapat buku ni? Tadi aku cek-cek dekat lemari buruk tu. Buka-buka, tak sengaja jumpa buku ni kan. Ni foto siapa pula? Itulah, pas lagi tengah buka-buka buku ni, baca-baca, tiba-tiba foto ni terjatuh. Oh, ada kat dalam buku ni. Kau tahu siapa dia? Tak tahu. Aku pun baru nengok ni. Buku ni pula tulisan Arab semua. Macam mana reti kita nak baca? Ni kau berdua ni lagi buat apa? Ni kami lagi buka-buka buku ni. Kami jumpa kat dalam lemari tu. Lepas tu? Macam buku ni dah lama agaknya. Dah buruk macam gini. Dah tu kita orang jumpa foto orang tua ni. Kau tahu tak siapa dia? Macam pernah tengok je orang tua ni. Tapi di mana ya? Kau tahu tak nama perpustakaan provinsi yang dekat Batu Empat tu? Siapa ni? Agak-agaknya nama bapak itu samalah dengan itu. Perpustakaan tu. Oh, perpustakaan Batu Empat ni. Kalau tak salah aku, nama perpustakaan dia tu Perpustakaan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Nama perpustakaan itulah nama bapak ni. Oh. Dia ni, tak salah aku lah, pernah menjadi sultan di kerajaan Riau Lingga. Beliau juga salah satu mursyid tarikat Naqsabandiyah Ahmadiyah. Di zaman beliau inilah udah ada perpustakaan di Penyengat sana. Berisikan beribu-ribu kitab dari Eropah, dari Arab. Tak tahu pastilah, tapi agaknya banyak lah. Yang buat aku bangga, tahu tak apa? Apa dia? Di zaman beliau ni lah udah ada percetakan nomor 1 di Nusantara. Kau orang tahu tak? Kat mana letak dia tu? Dekat Penyengat. Paten juga cerita orang tua ni. Lepas tu macam mana kita nak tahu cerita dia kalau tulisan Arab semua? Itulah aku pun tak tahu macam mana. Kita nak baca pun tak faham. Daripada kita berdebat-debat tak tentu arah, mending kita buka Google. Ada betul juga. Iya juga. Pulau Penyengat ditakdirkan sebagai ibu kota kerajaan pada tahun 1885, yang sebelumnya kedudukan ibu negara berada di Daik Lingga. Pada masa ini, lengkaplah peranan Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, adat istiadat, agama Islam dan kebudayaan lainnya.
Dengan infrastruktur yang dipersiapkan oleh Sultan berupa istana negara, masjid, percetakan, rumah sakit, perpustakaan, dan organisasi cendekiawan serta pusat pengembangan ekonomi telah bangkitkan peradaban bangsa. Raja Muhammad Yusuf Ahmadi, untuk menyederhanakan penyebutannya, zuriatnya menyebut Sheikh Muhammad Yusuf Ahmadi. Di dalam tubuh kerajaan, jabatan yang beliau sandang adalah yang dipertuan muda atau yang disingkat dengan Yang Tuan Muda, di mana jabatan ini adalah di bawah sultan yang diberikan otonomi khusus untuk mengelola suatu negeri. Dalam perjalanannya, beliau juga sempat memikul jabatan sebagai sultan ketika terjadi kekosongan jabatan ini. Membangun peradaban negeri dibutuhkan sosok paripurna yang memahami ilmu pengetahuan. Beliau merupakan sosok leadership serta intelektualitas yang harus dimiliki oleh calon pemimpin atau sultan. Ia juga harus memahami hukum-hukum syariat. Dan lebih daripada itu, seorang sultan tidak hanya memahami syariat, tapi juga harus menguasai keilmuan Islam lainnya, seperti tarikat dan ma'rifat. Sebab, kedudukan seorang sultan bukan untuk mencari harta, tahta, dan pujian, tapi hakikatnya sultan menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Tuan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi, seorang negarawan yang sangat disegani bangsa Eropa. Belanda, salah satu negara yang kita kenal sebagai negara penjajah Nusantara, sangat mewaspadai kiprah yang telah beliau perbuat. Maka, dengan berbagai cara dilakukan Belanda, bagaimana bisa menekan negeri-negeri Islam, khususnya Riau Lingga. Di bawah komando Kekhalifahan Ottoman, Riau Lingga menjadi salah satu pusat rujukan bagi kesultanan-kesultanan di Nusantara dalam menghadapi isu-isu politik global. Beliau, Raja Muhammad Yusuf Ahmadi, pernah menghimpun para ulama dunia berkumpul di Pulau Penyengat dalam rangka menghadapi isu-isu umat dan semakin kuatnya tekanan penjajah Eropa. Kiprah dan senternya nama beliau di dunia Islam. Beliau dikenal dengan sebutan sebagai Syekh Kutub. Untuk menentukan, untuk menjaga sebuah negara yang sifatnya, kalau sekarang istilahnya monarki, yang sifatnya kerajaan, yang mana kerajaan itu menjalankan syariat yang berdasarkan menegakkan hukum-hukum Islam. Kecintaan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi di bidang ilmu pengetahuan telah mendorong beliau untuk mengirim pelajar Riau Lingga bersekolah ke Eropa dan Timur Tengah. Maka jangan heran, perkembangan ilmu pengetahuan yang tumbuh di Eropa juga tumbuh di Riau Lingga. Beliau membangun perpustakaan yang bernama Kutub Tanah. Yang Muhammad Yusuf ini, beliau memang dipersiapkan oleh Sultan Mahmud Muzaffar Shah untuk sebagai waris ketika zaman itu, dengan kemampuan beliau, kecerdasan beliau, keberanian beliau. Beliau juga sekolah di Mekah. Malah sampai sekarang di Mekah itu ada tanah kerajaan Riau Lingga atas nama beliau. Ada ratusan dan ribuan buku di perpustakaan tersebut yang sengaja dipesan dari Timur Tengah dan Eropa. Hal ini masih dapat kita saksikan keberadaan buku tersebut di Masjid Raya Sultan Riau Penyengat, walau hampir sebagian dinyatakan tidak diketahui keberadaannya. Geliat dan kecintaan rakyat di bidang ilmu pengetahuan juga mendorong beliau membangun percetakan yang dikenal dengan nama Percetakan Matba'ul Riawiyah, atau nama lainnya Matba'ul Ahmadiyah. Serta untuk pengembangannya, beliau mendirikan syarikat yang dikenal dengan nama Ahmadi Press. Percetakan ini, jika dirunut secara tarik sejarah, boleh dikata sebagai percetakan yang pertama kali dimiliki bangsa ini. Semua yang beliau lakukan semata-mata untuk memudahkan umat dalam memenuhi hasrat dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Intelektualitas rakyat dan para pejabat kerajaan mendorong tumbuhnya sikap nasionalisme kebangsaan dengan berdirinya suatu organisasi yang dikenal dengan nama
Rushdiyah Club, sebuah perkumpulan orang-orang cerdik pandai yang telah menghasilkan karya tulis yang kemudian dicetak dan disebarluaskan kepada khalayak ramai. Hal ini setidaknya telah merangsang kegerahan penjajah karena apa yang mereka lakukan berpengaruh pada ambisi untuk menguasai negeri. Yang Tuan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi, di samping seorang negarawan, beliau juga seorang mursyid atau imam tarikah, yaitu Tarikah Naqsabandiyah Ahmadiyah. Tarikah Naqsabandiyah merupakan tarikah yang mendunia, tarikah yang saat ini berkembang dengan berbagai metode. Apakah memiliki alur dan silsilah yang sama sebagaimana yang dianut Raja Muhammad Yusuf Ahmadi? Tentu ini menjadi bahan kajian yang menarik sebab Naqsabandiyah adalah tarikah yang berkembang di Indonesia. Ketika berbicara mursyid, sebutan untuk imam tarikah, nama beliau Raja Muhammad Yusuf Ahmadi abadi dalam tulisan yang ditulis Syekh As-Sayyid Muhammad Salih Az-Zawi, seorang imam tarikah dan mufti Makkah kala itu. Buku tersebut berjudul Kaifiyat Al-Zikri ala Tarekat Al-Naqsabandiyah yang menyebutkan silsilah imam tarikah mulai dari Jibril alaihi salam sampai dengan Syekh Muhammad Saleh Az-Zawi dan terakhir beliau Maulana yang Tuan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Di Indonesia, tarikah di bawah Syekh Muhammad Saleh Az-Zawi berkembang di Madura yang dibawa oleh Sayyidina Abdul Azim Al-Maduri Al-Mudawi. Maka dapat kita simpulkan bahwa yang Tuan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi dan Syekh Abdul Azim Al-Maduri adalah murid daripada Syekh Muhammad Saleh Az-Zawi. Raja Muhammad Yusuf Ahmadi telah meninggalkan jejak yang tidak pupus sampai kapanpun, yaitu keberadaan Masjid Raya Sultan Riau Kuningan. Masjid yang merupakan sentra pengembangan ilmu pengetahuan tersebut memiliki sisi unik, mirip bangunan Masjid Hagia Sophia, Istanbul atau Turki. Dan yang terpenting, bagian dari masjid ini adalah kediaman beliau, Raja Muhammad Yusuf Ahmadi, yang sangat sederhana berbentuk panggung. Rumah beliau tersebut dijadikan tempat pengajian tarikah di samping masjid sebagai ruang utamanya. Pada tahun 1899, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi wafat dan dimakamkan di Daik Lingga, tepatnya di komplek pemakaman yang dikenal dengan Makam Merah. Disebut Makam Merah karena pada area ini kebanyakan bangunan yang mengisi dan mengelilingi di tempat ini semuanya diwarnai dengan warna merah. Pagar tiang dan atapnya memiliki warna merah semenjak pertama kali dibangun. Di samping makam beliau terdapat tempayan yang berisi air yang menurut masyarakat setempat mengatakan air tersebut tidak habis-habis jika dipakai. Yang Tuan Raja Muhammad Yusuf Ahmadi patut dikenang namanya. Beliau adalah seorang wali Nusantara yang memiliki kiprah di bidang agama dan ilmu pengetahuan. Kau dengar tak? Kau paham tak? Paham. Ternyata di daerah kita ni dari dulu dah ada pemimpin yang hebat ya. Udahlah dia ulama, pintar, sultan lagi. Itulah. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Melayu, khususnya anak muda seperti kita ni, harus bisa mencontoh kisah dari beliau ni. Kalau macam tu aku setuju. Kau setuju tak? Jangan pula tak setuju. Aku lebih lagi setuju. Mulai hari ini kita buat macam dia juga. Setuju? Setuju.